Luna adalah janda paling cantik di desanya. Sejak suaminya meninggal setahun yang lalu, ia hidup menyendiri di rumahnya yang terletak di pinggir hutan. Banyak yang mengaguminya, namun ia menolak semua lamaran yang datang. Ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya, yang tak seorang pun tahu. Desa tempat Luna tinggal adalah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat, sebuah tempat yang kerap dibicarakan oleh penduduknya karena seringnya terjadi hal-hal aneh, terutama di malam hari. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung tinggi di langit, Luna terbangun oleh suara ketukan di pintu depan. Suara itu samar-samar terdengar, tapi cukup jelas di tengah malam yang sunyi. Ia mengintip dari balik jendela, namun tak melihat siapapun. Mengira hanya angin, ia kembali berbaring. Namun, tak lama kemudian, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras, seakan-akan ada seseorang yang benar-benar ingin masuk. Luna beranjak dari tempat tidurnya dan perlahan membuka pintu. Di depan pintu, hanya ada embusan angin malam yang dingin. Hatinya mulai diliputi rasa cemas. Ketika ia akan menutup pintu, terdengar suara bisikan, "Luna, aku datang." Suara itu pelan, namun cukup membuat jantung Luna berdebar kencang. Ia menutup pintu dengan cepat dan mengunci rapat-rapat. Malam itu menjadi awal dari serangkaian kejadian aneh di rumah Luna. Setiap malam, suara langkah kaki terdengar dari ruang tamu, bahkan ketika ia tahu rumahnya sudah kosong. Kadang, Luna merasa ada seseorang yang mengamatinya dari sudut ruangan, namun ketika ia menoleh, tak ada apa-apa di sana. Benda-benda di rumah seringkali berpindah tempat tanpa ia sentuh, dan sesekali Luna mendengar suara seperti seseorang tertawa pelan di belakangnya. Malam berikutnya, Luna terbangun dengan perasaan sesak di dadanya, seolah ada sesuatu yang menindihnya. Ketika ia membuka mata, ia melihat bayangan hitam berdiri di sudut kamarnya, hanya mengawasinya dalam diam. Wujudnya kabur, namun aura dingin yang memancar dari bayangan itu membuat bulu kuduknya meremah. Luna menjerit, namun bayangan itu menghilang seketika. Keesokan harinya, Luna memutuskan untuk meminta bantuan Pak Udin, seorang sesepuh desa yang dikenal bijak dan memiliki kemampuan spiritual. Pak Udin dikenal sering membantu warga desa yang mengalami gangguan dari makhluk halus. Ia mendengarkan cerita Luna dengan seksama dan menyarankan agar mereka melakukan ritual pemanggilan untuk mengetahui apa yang sebenarnya menghantui Luna. "Makhluk ini bukan sembarang makhluk," kata Pak Udin dengan wajah serius. "Sepertinya dia punya hubungan dengan masa lalu atau sesuatu yang kau simpan." Malam itu, Pak Udin datang ke rumah Luna dengan membawa berbagai peralatan ritual, termasuk dupa, kain hitam, dan beberapa jimat yang ia gantung di setiap sudut rumah. Mereka mulai dengan berdoa dan membakar dupa, berharap bisa berkomunikasi dengan makhluk yang mengganggu Luna. Suasana rumah mendadak mencekam saat angin tiba-tiba berhembus kencang, meskipun pintu dan jendela sudah tertutup rapat. Saat itu, terdengar suara tawa pelan dari belakang Luna. Ia berbalik, namun tidak melihat siapapun. "Makhluk itu sudah datang," bisik Pak Udin. Luna merasakan udara di sekitarnya semakin dingin. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul lagi di sudut ruangan, kali ini lebih jelas dan besar dari sebelumnya. Wujudnya menyerupai sosok pria dengan mata merah menyala. Pak Udin segera memulai ritual pemanggilan. "Siapapun kau, tunjukkan dirimu dan katakan apa maumu," seru Pak Udin dengan suara lantang. Bayangan itu tidak menjawab, namun perlahan-lahan mendekat ke arah Luna. Suara berat dan parau keluar dari mulut bayangan itu, "Luna, kau milikku selamanya." Luna gemetar ketakutan. Ia merasa pernah mendengar suara itu sebelumnya, tapi tidak bisa mengingat di mana. Pak Udin terus melantunkan doa-doanya, berharap bisa mengusir makhluk tersebut. Namun, makhluk itu tidak goyah. "Luna telah berjanji, dia adalah milikku," katanya lagi. Pak Udin terkejut. "Janji apa yang kau maksud?" tanyanya. Namun, makhluk itu hanya tertawa, seolah-olah menikmati kebingungan yang melanda mereka. Tiba-tiba Luna teringat sesuatu. Di malam sebelum suaminya meninggal, suaminya pernah bercerita tentang seorang pria asing yang datang ke rumah mereka beberapa tahun sebelumnya. Pria itu membawa aura yang aneh dan menginginkan sesuatu dari suami Luna, namun mereka tak pernah tahu apa. Malam itu, setelah pertemuan itu, hidup mereka tak pernah sama lagi. Luna menyadari bahwa makhluk ini mungkin adalah sosok pria itu, atau setidaknya entitas yang dikaitkan dengannya. Dengan suara bergetar, Luna berkata, "Apa yang kau inginkan dariku?" Makhluk itu berhenti bergerak, lalu berkata, "Kau tahu jawabannya. Janjimu belum terpenuhi." Luna tersentak. Ia tak pernah merasa berjanji pada siapapun, terutama makhluk seperti ini. Namun, ia tak bisa mengingkari bahwa sejak kematian suaminya, ada sesuatu yang mengikutinya, sesuatu yang menginginkan jiwanya. Pak Udin, dengan segera, meletakkan jimat di depan Luna dan membentuk lingkaran pelindung di sekelilingnya. Ia tahu bahwa makhluk ini tidak bisa dihadapi dengan cara biasa. "Luna,
Jangan dengarkan dia. Ini mungkin bukan janji yang kau buat, tapi sesuatu yang telah ditinggalkan oleh masa lalu suamimu. Makhluk itu mendekat lagi, namun tak bisa memasuki lingkaran yang dibuat oleh Pak Udin. Dengan geram, ia berkata, "Aku akan kembali, Luna. Kau tak bisa lari dari takdirmu." Dengan kata-kata itu, bayangan hitam itu perlahan memudar, menghilang ke dalam kegelapan malam. Namun, Luna tahu bahwa ini belum berakhir. Pak Udin menenangkannya, tapi ia juga tahu bahwa makhluk itu akan kembali, dan mungkin lebih kuat dari sebelumnya. Setelah kejadian itu, Luna hidup dengan rasa was-was. Meski rumahnya kini dilindungi oleh jimat dan doa-doa Pak Udin, ia tahu bahwa makhluk itu masih mengintainya. Setiap malam, ketika angin berhembus kencang dan bulan purnama muncul di langit, Luna merasa ada mata-mata yang mengawasinya dari kegelapan, menunggu saat yang tepat untuk menuntut janji yang belum terpenuhi.